Saudara-saudari terkasih, mari kita melanjutkan belajar kita akan Injil Markus. Hari ini saya mengajak kita untuk fokus kepada bagian inti dari Markus bab 8, yaitu ayat 27 sampai 30 yang merupakan pengakuan Petrus. Mari kita membaca ayat-ayat yang ada di perikop ini. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus ini adalah Injil yang terpendek, hanya 16 bab saja. 16 dibagi 2, kita mendapat angka 8. Sehingga bab 8 ini adalah bagian tengah dari Injil Markus. Dan persis di bagian tengah ini ada bagian terpenting, yaitu pengakuan Petrus. Petruslah yang pertama kali sebagai wakil dari ke-12 rasul yang lain menyatakan siapakah Yesus itu. "Engkaulah Mesias," kata Petrus dengan mantap. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum pengakuan Petrus ini, yaitu Markus 1 sampai Markus 8 ayat 26, itu dikenal sebagai bagian rahasia Mesias. Yaitu apa? Yesus berkali-kali melarang orang untuk mengatakan siapa Dia. Itu ada di antara bab 1 sampai bab 8 ayat 26 atau perikop sebelum pengakuan Petrus ini. Nah, menariknya nanti setelah pengakuan Petrus ini, bab 8 ayat 27 sampai 30, nanti gelar untuk Yesus adalah Anak Manusia. Sehingga bagian kedua dari Injil Markus itu dikenal sebagai rahasia Anak Manusia. Nah, Anak Manusia itu dikaitkan dengan sengsara yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Dikatakan misalnya bab 8 ayat 31, jadi hanya beberapa ayat setelah perikop pengakuan Petrus ini ya, dikatakan Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sehingga Anak Manusia itu adalah gelar yang dikaitkan dengan sengsara Yesus. Nanti dalam Markus bab 8 sampai 16 itu ada 3 kali Yesus memberitahukan wafatnya kepada para muridnya. Tetapi para murid tidak kunjung mengerti bahwa Yesus harus wafat secara hina di kayu salib. Mereka tidak bisa menerima itu. Kenapa? Bagi mereka Yesus adalah Mesias yang jaya. Tidak mungkin Mesias itu kok kalah, Mesias kok disalibkan. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Tetapi justru Yesus menyatakan identitas Mesias yang sebagai Mesias yang menderita. Maka jalan kemuritan adalah mengikuti Yesus yang menderita. Kalau kita mengalami penderitaan, sebenarnya kita mengambil bagian juga dalam jalan sengsara Yesus itu. Maka kita diharapkan tetap tabah, tetap beriman, karena Yesus sudah mengalami penderitaan yang lebih besar daripada apa yang sedang atau pernah kita alami. Keluarga Kudus menyertai kita dan berkat Allah menguatkan kita sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.